Mana pasang nih? Ini? Tidak salah pula nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak pengurus, Pak Imam, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang menciptakan kita, yang memberi kita nikmat, memberi kita rahmat, memberi kita hidayah. Alhamdulillah, kita sudah termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima hidayah. Allah telah takdirkan kita, telah tunjukkan kepada kita, telah beri kepada kita hidayah. Karena tidak semua manusia mendapatkan hidayah iman. Walaupun dia hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat dan berjumpa dengan beliau, tapi bila hidayah tidak diturunkan Allah, dia tetap dalam keadaan tidak beriman. Alhamdulillah, kita yang hidup jauh kurun waktu terpisah dengan Rasulullah, tapi dengan izin dan keridhaan Allah, insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya dan menjadi pengikut Rasulullah yang taat, yang patuh, sehingga kita dapatkan syafaatnya di hari akhirat. Amin. Allahumma ya amin. Selawat dan salam untuk manusia pilihan Allah, Rasul Allah, Nabi, Rasul dan Nabi yang terakhir, yakni junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sekarang suasana kita berada di bulan Rabiul Awal, yang dikenal dengan bulan Maulud Nabi, hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berulang kali mendengar ceramah
mendengar sarahan, mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pantas kita bertanya, sejauh mana kita baru dapat mengaplikasikan, membuktikan keikutan kita dengan suri teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Nabi Muhammad diutus oleh Allah? Inilah tema pengajian kita sesuai dengan bulan Maulud Nabi. Untuk apa Nabi Muhammad diutus oleh Allah? Saya ingin mengawali bahwa di waktu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, tengok surah Al-Baqarah juz kedua, atau antara juz pertama dengan juz kedua, sewaktu Ibrahim membangun Ka'bah. Wa idz yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Selanjutnya ayat berbicara Nabi Ibrahim berdoa kepada Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Salah satu doa Nabi Ibrahim sewaktu meninggikan bangunan Ka'bah, di mana waktu Nabi Ibrahim sampai di Makkah bersama Ismail, istrinya Siti Hajar, Ka'bah yang dijumpai oleh Ibrahim hanya pondasi, bekas reruntuhan. Hanya bekas tanah kemerahan tertinggi dari yang lain, dan disitulah Allah tempatkan Ibrahim. Itulah pondasi Ka'bah. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian, Ismail sudah cukup berusaha dengan Ibrahim bersama-sama. Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Maka ayat berbicara, wa iz yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Ingatlah seperti Ibrahim mendingikan, yarfa'u, bukan membangun asal Pak, tapi mendingikan. Karena dasarnya sudah ada, tempat tegak Ka'bah itu sudah ada. Ibrahim disuruh untuk mendingikan, meninggikan bangunan Ka'bah. Bekerjalah Ibrahim dengan Ismail, dibantu oleh orang yang ada di sekitarnya, meninggikan bangunan Ka'bah. Sambil membangun Ka'bah, Ibrahim berdoa. Di antara doanya apa ibu-ibu? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doa Nabi Ibrahim itu waktu membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna, Allah terimalah usaha kami ini, kerja kami ini. Engkau maha mendengar, maha melihat. Dan setelah pembangunan Ka'bah itu, Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum. Ya Allah, mohon diutus fihim, pada mereka yang ada di Makkah ini nanti. Itu belum ramai orang Pak, itu Bang Ka'bah belum ramai orang, hanya Ibrahim yang ada situ. Nanti ya Allah, setelah orang ramai di sini, wa ba'as fihim rasulam min, engkau utulah seorang nabi dari golongan mereka. Golongan mereka siapa? Anak Ismail Pak, keturunan Ismail. Mereka di sana ada anak cucu Ibrahim, keturunan Ismail. Wa ba'as fihim rasulam minhum yatslu alim ayatika. Apa tugasnya nanti? Membacakan ayat-ayatmu, yatslu, membacakan ayat-ayat Allah, wa yu'allimuhumul hikmata, dan mengajarkan ilmu syariat, wa yuzakkihim, dan nabi itu, rasul itu akan membersihkan jiwa mereka dari kesyirikan. Doa Nabi Ibrahim jauh sebelum Rasulullah diutus Allah. Ini doa Nabi Ibrahim. Bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dari keturunan siapa? Ismail. Ibrahim berapa orang anaknya? Ishak satu ya,
Ya, kedua Ismail. Dari Ismail inilah turunnya keturunan Rasulullah. Diangkatlah Muhammad SAW kepada Nabi dari keturunan Ismail. Dari keturunan Ishak, anak Ishak yang pertama. Ishak anaknya siapa? Ishak Yakub anaknya. Yakub itulah yang bergelar Israel. Yakub itulah yang bergelar Israel. Yakub itu yang bergelar Israel. Yakub itu keturunan banyak. Anaknya Nabi Yusuf ya, bapaknya Yakub kan? Ya. Berapa orang saudara Yusuf? Wah, Ustaz paham tuh, iyalah 11 orang. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Baca surah Yusuf. Yusuf bermimpi, ya ayah, katanya kepada Yakub, aku melihat ahada asyara kaukaba 11 bulan. Wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Aku melihat mereka sujud kepada aku. Itu mimpi Nabi Yusuf sampaikan kepada Yakub ayahnya. Nah, dari Yakub ini lahir dari keturunan-keturunan yang banyak, termasuk Bani Israel. Dari Yahuda, Yahuza asal namanya, menjadi Yahuda. Yahuda jadi Yahudi. Nah, situ asalnya, Pak. Jadi dari keturunan Ishak, Yakub, terus Nabi Musa keturunan Yakub. Banyak nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Tak sedikit, Pak. Tapi banyak pula nabi-nabi itu yang dibunuh oleh Bani Israel. Dan kedatangan Muhammad SAW sudah digariskan oleh Allah dari buku-buku mereka, kitab suci mereka. Itu sudah isyarat bahwa akan lahir seorang nabi sebagai nabi penutup. Dalam kitab Taurat juga sudah ada. Di Jebel Alkitab itu bagi dua, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu Taurat isinya, Zabur isinya. Kalau perjanjian baru itu Injil isinya, Pak, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Baik dalam Injil ataupun dalam Taurat, Zabur, itu sudah petunjuk-petunjuk akan datang seorang Nabi akhir zaman. Mereka menunggulah orang Bani Israel. Dikiranya Nabi itu dari keturunan mereka, tapi tidak, anil dendam sepanjang zaman. Kenapa mereka benci kepada Muhammad? Karena Muhammad bukan dari keturunan Israel, tapi keturunan Ismail. Itu kalau kita baca sejarah. Nah, kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau bangkitlah seorang nabi, seorang rasul di tengah-tengah mereka akan membacakan ayat-ayat-Mu. Kalau sumber literatur kita hanya Al-Quran, Al-Quran juga berbicara. Wa iz qala Isa banu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashshira. Surat Shaf. Ya. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berkatalah Isa ibnu Maryam, ya bani Israel, hai keturunan Israel, inni rasulullah ilaikum, aku rasul Allah untuk kalian. Nabi Isa itu dalam Al-Quran. Tapi dalam Taurat, dalam Injil, Nabi Isa juga berkata, hai bani, saya adalah penggembala-gembalamu, mencari domba-domba tersesat dari Bani Israel. Itu domba-domba, kata Pak. Domba-domba tersesat. Tapi dalam Al-Quran tidak. Apa kata Isa alaihissalam? Inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah. Aku adalah rasul untuk kalian, membenarkan apa yang ada sebelum aku, yakni Taurat. Pada Nabi Musa dibenarkan oleh Isa alaihissalam. Di samping itu, wa mubasysyiran, aku memberikan kabar gembira kepada kalian. Ya'ti min ba'di, akan datang seorang nabi setelah aku. Siapa? Namanya siapa? Ahmad.
Ada Pak Ahmad ini nak? Ya? Ismu Ahmad. Nabi Muhammad itu banyak namanya Pak. Ada Ahmad, ada Muhammad, ya, ada Aqib. Kalau tidak salah ada 6 nama yang diabadikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Termasuk Ahmad. Muhammad akan datang kepada kalian, seorang Nabi Allah, seorang Rasul Allah, di mana mereka akan mengajak kalian kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rentetan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad adalah merupakan doa dari Nabi Ibrahim. Kedatangannya sudah dijelaskan oleh kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Apa tugas Rasulullah? Pertama, kita sejarah tidak macam mana hari lainnya tidak Pak, tapi misinya apa? Yang pertama, misi Rasulullah adalah mengajak manusia untuk bertauhid. Sebenarnya ini bukannya tugas Rasulullah, tapi tugas para nabi, tugas pokok para nabi. Misi yang beliau kerjakan apa? Mengajak manusia kepada tauhid, menghindarkan dari kemusyrikan. Ini ajaran Nabi Adam, ini ajaran Nabi Nuh, ini ajaran Nabi Ibrahim, ini ajaran Nabi Musa, ini ajaran Nabi Isa, dan setiap nabi pasti mengajak umatnya untuk bertauhid kepada Allah. Tidak ada yang lain Pak. Ibrahim Islam Pak. Wa iz qala rabbuhu lahu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Musa wa tawaffani muslima. Ya Allah, wafatkan dalam keadaan muslim. Sama dengan ayat turun Allah pada Rasul, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini akidah yang dibawa oleh Rasulullah, membersihkan akidah dari kesyirikan, dari kemusyrikan, mempersekutukan Allah. Tadi saya baca ayat akhir surat Al-Kahfi, ya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan hai Muhammad, sampaikan kepada manusia, sampaikan kepada umatmu, ana basyarum mislukum. Tolong sampaikan kepada manusia yang hidup di zamanmu atau zaman setelahmu atau di zaman canggih, sampaikan kepada manusia, ana basyarum mislukum, aku juga manusia seperti kalian. Bukan malaikat Muhammad itu Pak, seperti kita secara fisik tentunya, ya. Kita makan, Nabi makan, cuma apa beda dengan kita? Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit makan. Sedikit bedanya Pak, tak banyak beda dah. Nabi sedikit makannya, kalau kita sedikit makan. Apalagi ada acara, itu yang wajib tuh. Ustaz sedang ceramah, piring-piring lagi ketak-ketenting gitu kan? Ya, sedikit makan. Sudah makan di rumah pagi sarapan, baru sampai kantor ngopi sih itu. Ya kau nak sini orang kampung saya Pak. Ya. Belum jam 11 lagi, ngopi lagi Pak. Ya Pak ya. Ayo kata Bapak tu ngaku Pak. Ya. Dah siap kenyang lah. Nak tidur lagi. Ya. Jumpa lo pisang sebiji, antam pula pisang sebiji itu. Sikit-sikit makan. Nah, ana basyarum mislukum. Saya ini adalah manusia seperti kalian. Secara fisik sama betul, kebutuhan fisik sama. Makan Nabi, ke pasar Nabi, bahkan Nabi berdagang Pak. Nabi beristri, iya. Punya anak, iya. Sama dengan kita Pak. Maka kata Rasulullah, siapa yang tak suka dengan sunnahku soal nikah, kan itu tuh, tidak suka dengan sunnah tu, hafali samin, bukan golonganku kata Nabi. Tidak boleh jomblo selama aja Pak. Ya, aku ada tuh di zaman Nabi itu, dia golongan sahabat,
yang tak tidur-tidur malam asik sholat tahajud. Sampai berita kepada Rasulullah, dipanggil, kamu sholat malam? Iya Rasulullah. Tak tidur-tidur? Enggak. Istrimu? Enggaklah. Aku ini Nabi, kata Rasulullah. Aku juga sholat, aku juga tidur. Kalau Nabi nak tidur tentu tak punya anak deh Pak. Kalau sholat selalu kan, ya, Nabi makan, Nabi berusaha. Nah, Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk apa? Membersihkan. Ana basyarum mislukum. Sekalipun aku, kata Rasulullah, kata Allah kepada Muhammad, katakan kepada umatmu, aku manusia seperti. Bedanya apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Tapi memang kita sama-sama makan, sama kebutuhan fisik kita. Aku diberi wahyu oleh Allah. Ini kita yang tidak punya apa? Paling-paling mungkin ilham kalau ada, ya, dikasih ilham, dikasih firasat, tapi wahyu tak ada lagi dah. Walaupun namanya wahyu. Aku ada Pak, ada wahyu. Sering wahyu turun kepada aku. Kiwe suami dia wahyu Pak. Wahyu Allah maksudnya. Kepada Rasul diberikan wahyu. Apa di antara wahyu itu? Annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian, Rabb kalian, ilahun wahid. Ilahukum ilahun wahid. Apa beda Pak Rabb dengan ilah? Arti sama kan? Rabb Tuhan juga, ilahun Tuhan juga. Apa beda Rabb dengan ilahun? Kalau kita bersyahadat apa dibaca? Asyhadu alla ilaha. Ilahun tu Pak. Enggak asyhadu rabbana ilahun. Apa beda? Kalau Rabb Tuhan sebagai Maha Pencipta, Maha Pengatur, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur takdir hamba-hambanya. Semua alam jagat berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan musibah, Allah yang mencabut musibah. Itu Rabb. Allah yang mengatur siang dan malam, Rabb. Tapi kalau ilahun, itu Tuhan yang kita ibadahi, yang kita beribadah, yang kita sembah. Itu sebabnya orang Quraisy dulu tidak berani, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tak mau dia. Tak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Mereka menyembah berhala. Tapi Allah sebagai Rabb, mereka sudah yakin. Jangan dikira orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah tak percaya kepada Allah. Mereka sudah percaya kepada Allah. Percaya bagaimana? Percayanya Allah sebagai Maha Pencipta. Tapi dalam soal beribadah, mereka menyembah yang lain. Mereka menyembah patung. Mereka menyembah berhala. Mereka mengundi nasib. Ini ilahun. Jadi beda ilahun. Kalau Rabb itu konotasinya pencipta, yang menjadikan kita. Dalam kajian tauhid, itulah tauhid rububiyah. Kita perjelas, itu namanya tauhid rububiyah. Meyakin bahwanya Allah sebagai satu-satunya pencipta alam jagat raya ini. Itu tauhid rububiyah. Tidak ada yang lain. Pencipta makhluk seluruhnya Allah. Tidak ada yang lain. Huwa khaliqu kulla syai'. Dia Allah menciptakan segala sesuatu. Apapun makhluknya, yang besar, yang kecil, yang tampak, yang tak nampak. Alhamdulillah hari ini tidak tampak, tidak banyak lagi pakai masker Pak. Insya Allah Pak. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Banyak berpantaskan diri kita diselamatkan oleh Allah.
Allah yang mendatangkan, Allah yang mencabut kembali. Ikhtiar penting, doa pun perlu. Muhammad SAW diutus untuk meluruskan akidah. Orang-orang jahiliyah mereka sudah percaya kepada Allah. Buktinya tengok dalam surat Az-Zumar. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad, kalau kau tanya kepada mereka yang menyembah berhala itu, yang memberikan sesajen untuk berhalanya, yang mereka berdoa kepada berhalanya, kalau kau tanya mereka, man khalaqas samawati wal ard, kamu nyembah berhala? Iya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, memberikan hujan dari langit? La yaquluna Allah. Mereka pasti jawab Allah. Mereka pasti jawab Allah. Fa ana yufakun. Kenapa mereka bisa berpaling dari akidah tauhid uluhiyah? Mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Nah, inilah Bapak dan Ibu. Di Rasulullah membawa suatu misi, tugas mengembalikan manusia kepada tauhid. Banyak yang buat akidah kita jadi goyang. Iman kita selalu diuji Bapak dan Ibu. Akidah kita, tauhid kita banyak yang menggerogoti. Kadang-kadang yang datang dari luar diri kita, kadang yang ada dalam diri kita. Sehingga tanpa sadar kadang-kadang kita akidah kita tidak murid lagi berilahun illallah. Ini diawas oleh Rasulullah SAW, dibina manusia untuk berakidah tauhid. Maaf Pak ya, pernah Rasulullah berjumpa dengan seseorang pakai cincin kuningan Pak, kuning, pakai cincin dia Bu. Itu sahih hadisnya. Pakai cincin dia. Tampak oleh Rasulullah. Mahadza? Ini apa ini? Ini apa ini? Kata Rasul, pakai cincin. Bapak ada pikir ini kalau haram cincin nanti bahaya nih gitu. Ya. Ini apa nih cincin? Ya Rasulullah, ini cincin. Tahu aku cincin? Tahu Rasulullah itu cincin. Tapi kau pakai itu untuk apa? Nah, ini masalahnya. Ya Rasulullah, saya mohon selamat pakai cincin ini. Apa kata Rasulullah? Kalau untuk itu tujuanmu untuk melindungkan dirimu dari takdirku, itu sudah salah kata Rasulullah. Buang. Ini masalah akidah nih Pak. Ya, masalah akidah. Berarti kamu tidak murni meminta kepada Allah. Pakai cincin boleh, tapi jangan gantung. Wah, ini semenjak kecil dipakai, murah rezeki aku. Ya, cincin inilah dia. Cincin inilah. Aku semenjak cincin ini aku pindah dari mbahku tuh. Oh, kedaiku laris macam kacang goreng. Hati-hati Pak. Bukan pasang cincin itu tidak boleh, bukan itu masalahnya. Jangan merusak akidah. Oh, dulu ada waktu zaman batu akik dulu Pak. Ya. Kan pernah dengar zaman batu akik dah. Oh, cewek. Pak Ustaz, apa itu? Rezeki aku memang dari batu inilah. Batu yang beri rezeki. Kenapa? Jual satu berapa Pak Ustaz? 3 juta. Betul lah tuh 3 juta. Tapi keyakinmu memberi rezeki itu Allah. Ya, memberi rezeki itu Allah. Kadang-kadang Allah beri rezeki, Allah beri kita rezeki. Kita jangan bersyukur kepada makhluk. Berterima kasih boleh, bersyukur kita kepada Allah. Nah, ini diluruskan oleh Rasulullah. Innama ilahukum ilahu wahid. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, ingin mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Tuhannya, ingin menggapai rahmat Allah, keridhaan Allah, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan, hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan sekali-kali jangan dia mempersekutukan Allah dengan apapun.
Rasulullah juga pernah bercerita, dulu di zaman dulu kata Rasulullah, ada 2 orang pemuda berkembara, masuk dia kepada suatu daerah, satu kampung. Di kampung itu ada berhala besar di pinggir jalan, Pak, seluas kampung itu. Kata orang penjaga berhala itu, kalian boleh masuk, tapi berkorban dulu untuk berhala ini. Potong sapi 1 ekor. Mana ada kami sapi? Tidak ada. Kami tak punya sapi untuk dikorban kepada berhala tuan-tuan. Kambing, tak ada kambing. Tidak ada. Sekarang tolong engkau tangkap seekor lalat, tapi kau persembahkan untuk berhala ini. Ya, ditangkapnya lalat, Pak. Ini itu sudah merusak akidahnya. Tapi yang satu lagi tak mau dia, Pak. Nah, dikata Rasulullah, ya, kita kalau berkorban karena Allah, ya, tidak seperti orang-orang di zaman jahiliyah yang oleh Rasulullah itu dilarang untuk meluruskan akidah. Kalau ingin berjumpa dengan Allah syaratnya 2. Yang pertama, falyamal amalan sholiha, perbanyak amalan-amalan yang soleh, yang diridai Allah. Soleh itu artinya baik menurut Allah, yang diridai Allah. Amalan soleh itu banyak, Pak. Tadi saya tersentuh sama Pak protokol tadi soal sholat jamaah. Saya juga punya pengalaman, Pak. Lama imam sujud, jadi kita kepala-kepala dulu. Kan tidak boleh duluan kita angkat kepala dari imam. Selama pun imam ruku sujud kita ikut. Lama tegak dia, Pak. Belum lagi ruku dia lagi. Ya. Sujud, imam panjang doa baca sujud. Mungkin imam tidak tahu ada jemaah di belakang lah, dianteplah doa panjang sujud. Ya. Nah, imam juga kondisi jamaah juga harus paham ya. Nah, ada lagi masbuk tadi ya. Terus yang di tempat saya begitu Senggoro tuh. Ya, dia terlambat datang. Dan diri satu sini. Belakang saf pertama. Datang satu lagi. Di sudut sana dia hantam. Terdekat. Tanya, ngapa enggak saya? Kan di sebelah kanan imam, Pak Ustaz. Kalau kita masuk ke sebelah kanan datang, iya, di sini kan sudah ada orang. Tengahnya kan yang sebelah kanan imam, sebelah kanannya bukan di ujung masjid sana. Kan udah ada. Nah, kalau udah ikut itu dulu, Pak. Ada lagi dalam saf, luruskan saf, rapatkan saf. Sajadah kan ada yang gambar satu-satu tuh. Ada yang berkutat dengan gambar itu. Gambar itu besar, Pak. 2 gambar bisa 3 orang. Ada ini untuk aku nih, satu nih. Allah mak. Sekarang disuruh betul jarang-jarang. Tak pula mau dia. Rapat saf. I'tadilu, kan gitu tuh. Sawu sufufakum i'tadilu. Habis itu lah. Berapa? 2. Ya. Jadi saf. Ya. Di Rasulullah SAW membetulkan akidah, ya. Kemudian akan beramal dengan amalan soleh, dan sekali-kali kita mempersekutukan Allah. Apapun kesulitan hidup kita, apapun musibah yang menimpa kita, tauhid kita jangan sampai goyah. Akidah kita jangan sampai dinodai oleh kemusyrikan. Karena dosa musyrik sangat luar biasa. Kemusyrikan, kesyirikan bisa jadi menghapus amal-amal kita kalau apabila kita tidak bertobat kepada Allah. Nah, Pak Ibu, itulah tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita Allah berikan umur yang panjang dalam ketaatan, badan kesehatan. Iya, Pak. Begini Pak Ustaz, sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi Nuh itu rasul yang pertama. Sebelum Nabi Nuh itu ada Nabi Idris. Iya. Kenapa Nabi Idris tak diberi nama rasul? Ustaz Iya. Mulai dari rasul itu adalah Nabi Nuh, karena ada jamaah kan itu. Ya. Tapi kenapa Nabi Idris tidak disebut rasul? Dan kemudian jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 500
lebih tahunnya Iya. baru lahir daripada Nabi Muhammad. Kan itu. Dan Nabi Muhammad termasuk garis keturunan Nabi Adam yang Iya. 20. Iya. 50 Betul, Pak. garis keturunan itu. Dan Nabi Idris kan bawa sekitar 7 atau 9 dan salah saya dari keturunan Nabi Adam kan itu. Jadi jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kali 500 lebih. Dan selama ini tak tahu kita jarak siapa, maka terjadilah apa yang tadi penyembahan patung Nabi ya kayak gitu. Jarak dia itu Nabi dan Nabi Isa pun tidak lama, sekitar 35 tahun saja usianya. Jadi jarak itulah yang maka jauh betul dengan Muhammad, timbullah yang penyembahan berhala seperti itu. Ini apa penyebabnya? Ya, terima kasih. Waktu kita terbatas, sudah bunyi loncengnya, Pak. Yang pertama, kenapa disebut Nabi Nuh sebagai Rasul Allah? Nabi Idris kenapa? Padahal Nabi Idris sudah ada sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Adam, Idris, Nuh, kan gitu ya. Nah, karena penyelewengan akidah itu, puncak akidah setelah akidah tauhid itu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi perjuangannya cukup berat Nabi Nuh ini. Ya, sehingga ada surah khusus Nabi Nuh sampai Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, aku telah mengajak mereka untuk beribadah kepada, tapi mereka sumbat telinga mereka. Ya, surah Nuh, Pak, ya. Dan di akhir surah Nuh Nabi Nuh berkata, Rabbi la tazar ya alal ardi minal kafirin, ya Allah, jangan biarkan satu orang pun orang kafir di atas bumi ini. Ini doa Nabi Nuh, Pak. Ya, karena mereka akan menyesatkan umat manusia. Maka perjuangan Nabi Nuh cukup berat, ya, katakanlah dia sebagai rasul, ya, tidak hanya sekadar nabi, ya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga berdoa untuk umatnya, Rabbi ufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Dalam surat Nuh ayat terakhir Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ampunkan dosaku, dosa orang tuaku, dosa orang yang masuk ke dalam rumahku. Nabi Nuh, Pak, yang beriman dan mukmin dan mukminat. Itu yang pertama, dia disebut Nabi Nuh karena perjuangannya sangat berat. Kalau nabi-nabi sebelumnya kan hanya 2 atau 3 orang nabi, dia tidak begitu berat, maka dikatakan rasul. Yang kedua, kenapa jarak dari Nabi Isa dengan Rasulullah itu jauh? Ini besar kemungkinan penyembahan berhala, ya, kemusyrikan, betul, Pak. Nah, ini rahasia Allah semuanya. 500 lebih kurang 571 tahun. Nabi Isa hidupnya sebentar, ya, lebih kurang 35 tahun. Dia tidak punya keturunan, dia tidak punya ayah, punya ibu ada Nabi Isa. Dia tidak punya istri, dia tidak punya anak. Ya, nah, kemudian diutus oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul penutup. Nah, itulah yang kita sering teladan Rasulullah SAW, karena isi kandungan materi kitab-kitab sebelumnya itu sudah intisari, sudah terangkum dalam Al-Quran. Maka Al-Quran kitab suci yang terakhir, Rasulullah adalah Nabi yang terakhir. Demikian jawabannya, Pak. Mudah-mudahan tidak puas. Kenapa? Kalau tak puas itu bilu lah Pak Ustaz datang lagi nih, itu gitu cerita intinya. Ya, karena demi waktu, Pak, dipuas-puaskan dulu, Pak, ya. Terima kasih, mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.